Banyak orang bilang ketika kita investasi saham, untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka kita perlu mengambil risiko yang besar juga. High risk, high gain istilahnya. Tapi benarkah demikian? Sebenarnya saya pribadi sih nggak setuju. Monis Pabrai dalam bukunya Dando Investor juga berpandangan demikian. Untuk menjadi berhasil di investasi saham, ternyata bukan dengan mengambil risiko yang besar, tapi mengambil kesempatan yang asimetrik. Maksudnya apa? Mengambil kesempatan yang risikonya kecil, tapi potensi keuntungannya sangat besar. Istilahnya, heads I win, tails, I don't lose much. Mungkin beberapa dari kita rada skeptis ya, mana mungkin ada peluang yang low risk high gain kayak gitu. Nah, kita akan mempelajarinya bagaimana mendeteksi peluang seperti itu dari buku Dando Investor, karangan Monis Pabrai. Karena bisa aja peluang itu sebenarnya ada, cuma kita sendiri aja nggak nyadar. Oh ya, saya akan mengulang-ulang kata heads I win, tails I don't lose much sepanjang video ini. Tujuannya agar masuk dalam jiwa raga kita. Buat yang nonton sampai selesai, coba hitung ada berapa kali saya sebut kata heads I win, tails I don't lose much di video ini. Masukin kolom komen ya, mari kita mulai. Patel, Motel, Dando. Di Amerika, ada beberapa imigran India yang terkenal pekerja keras dan pengusaha yang cerdas. Contohnya adalah keluarga Patel yang terkenal di Amerika mengoperasikan motel di mana-mana. Papa Patel datang ke Amerika pada tahun 70-an dengan sedikit uang, hanya mencoba peruntungan agar kehidupan mereka lebih baik. Suatu hari, ia melihat sebuah iklan ada motel 20 kamar yang dijual dengan harga sangat murah. Menurut Papa Patel, deals ini sangat menarik. Menurutnya, motel ini seharusnya dihargai 4-5 kali lebih tinggi. Kenapa dia tahu demikian? Karena sudah ada beberapa keluarga yang datang duluan ke sana yang juga mengoperasikan motel. Dia mulai berpikir, jika ia membeli motel ini, keluarganya bisa tinggal di sana dan dia bisa punya bisnis yang dijalankan. Tapi dari mana uangnya? Papa Patel hanya punya sedikit uang dan tidak sanggup untuk melunasi semuanya sekaligus. Mau tidak mau, ia harus meminjam uang dari orang lain ataupun kepada bank. Lalu dia pikir, apa salahnya ya? Dicoba aja, siapa tahu tembus. Pikir Papa Patel demikian. Heads I win, tails I don't lose much. Kalau tembus, Papa Patel dapat motel murah. Kalau tidak tembus, ya udah, resikonya nggak ada. Paling malu dikit aja kan. Ternyata bank menyetujui untuk membiayai Papa Patel dengan jaminan hotel tersebut. Jadilah akhirnya Papa Patel memiliki sebuah motel, keluarganya bisa tinggal di sana dan bisnisnya bisa berjalan. So framework berpikirnya Papa Patel inilah kita contoh dalam berinvestasi. Dengan berpikir apa risk terbesarnya, apakah risk terbesarnya dapat membuat kita celaka. Kalau ternyata kecil, nggak terlalu signifikan, maka itu adalah peluang yang aman sebenarnya. Apalagi jika upside-nya besar. Dalam case Papa Patel, risknya paling ditolak bank aja. Atau kalaupun hotel yang nggak bisa jalankan dari sita bank, mereka memang dari awal nggak punya apa-apa juga. Jadi sama aja kan. Mau mereka take risk atau tidak, jika gagal situasinya sama-sama saja. Tapi kalau berhasil, Papa Patel bisa punya motel 20 kamar yang bisa mendatangkan cash flow bagi keluarganya. Nah tentu saja sebagai orang yang bertanggung jawab, ia harus mencoba sekuat tenaga agar motel tersebut sukses. Dan akhirnya memang sukses. Dari kisah ini, ada 9 framework yang kita bisa adopsi. Monis Pabrai menyebutnya sebagai The Dando Framework. Yang pertama adalah fokus membeli bisnis yang berjalan. Papa Patel dalam kisah ini membeli sebuah motel yang sudah berdiri dan berjalan. Ini tentu saja memiliki resiko yang amat sangat kecil dibandingkan jika kita memulai semuanya dari awal sendiri. Seperti memulai sebuah startup yang bisnis modelnya belum proven. Itu sangat risiko sekali. Dalam kacamata Dando Investor, memulai startup seperti itu tidak akan dilakukan. Dalam investasi saham, fokuskan perhatian kita pada saham yang bisnisnya berjalan dari dulu sampai sekarang. Dan udah profit banyak dan masih akan terus menghasilkan keuntungan yang besar. Itu risknya jauh lebih kecil. Apalagi jika kita membelinya di harga yang sangat-sangat murah. Heads I win, tails I don't lose much. Yang kedua adalah beli bisnis sederhana yang tidak akan berubah. Warren Buffett pernah berkata, perubahan adalah musuh terbesar investor. Jadi kami mencari bisnis yang jarang sekali berubah. Coba pikir, Buffett membeli Coca-Cola. Dari dulu sampai sekarang bentuknya gitu-gitu aja, rasanya gitu-gitu aja, nggak banyak berubah. Pabrai mencontohkan, ia pernah membeli saham yang bisnisnya mengelola pemakaman. Pengelola pemakaman tidak banyak berubah dari dulu sampai sekarang. Bisnis itu tidak seksi sehingga tidak ada kompetitor baru yang masuk untuk mengganggu dan mendisrupsi bisnis tersebut. Apalagi Pabrai membeli bisnis itu dengan valuasi yang murah, hanya PI 2 kali. Begitu juga motel. Dari dulu sampai sekarang, ya gitu-gitu aja. Heads I win, tails I don't lose much. Yang ketiga adalah beli perusahaan yang tertekan di industri yang sedang tertekan. Warren Buffett pernah berkata, jangan mengharapkan penjualan yang bagus, tapi belilah ketika harga sedang murah, yang bahkan jika penjualan hanya biasa-biasa saja, akan memberikan hasil yang bagus. Setelah diselidiki, kenapa motel Papa Patel dijual dengan harga yang sangat murah? Karena pada saat itu banyak orang sedang kesulitan keuangan akibat krisis minyak di Amerika tahun 70-an. Itu terjadi karena embargo minyak Arab yang menolak menjual ke Amerika, sehingga Amerika kekurangan minyak dan harga BBM naik. Kenaikan harga BBM membuat orang-orang di Amerika berhemat dan mengurangi bepergian kemana-mana. Ya sebagai imbasnya, motel-motel jadi kekurangan pelanggan dan pemilik motel mencoba untuk menjual motel tersebut. Tapi kan kondisi ini sementara saja. Harga minyak suatu saat akan kembali normal. Ekonomi akan membaik dan orang-orang akan kembali lagi berpergian. Ketika situasi sedang buruk-buruknya, banyak aset-aset dijual dengan sangat murah. Terkadang harga dijual begitu murah, turun lebih rendah dari penurunan kinerja. Itulah saatnya kita bisa membeli. Jika kinerja recover, harga beli kita akan memberikan keuntungan yang sangat besar. Dalam kisah saya pribadi, ketika COVID, saya membeli saham IPCC yang memiliki cash berlimpah. Saham IPCC saat itu turun dari 1000-an menjadi 200-an sampai 300. Harga beli saya di 318 per saham. Cash perusahaan saat itu setara Rp275 per saham. Perusahaan tidak memiliki hutang
berhutang berbunga. Bisnis IPCC saat itu adalah mengelola terminal kendaraan satu-satunya di Indonesia. Kinerja turun drastis karena COVID, penjualan mobil karena turun kan. Tapi saya melihat bahwa suatu saat COVID akan bereda dan orang kembali beli mobil. Ketika situasi sedang tertekan, saya berpikir, apa sih resiko terburuknya? Apakah masih bisa lebih buruk lagi dari ini? Atau mana yang lebih mungkin? Apakah lebih mungkin situasinya akan membaik? Nah, ternyata harga naik dari 318 jadi hampir 900 nggak nyampe setahun. Saya pun perlahan menjual meskipun tidak pucuk-pucuk amat sih. Begitu juga pada Mapa. Retail saat itu begitu terpuruk. Harga turun dari 800 jadi 100-an sampai 200. Ini setelah stock split adjusted ya. Di harga itu, jika kinerja recover, maka PE ratio hanya di bawah 6 kali. Murah sekali untuk perusahaan yang market leader seperti ini. Sekarang, harga Mapa sudah kembali di 800-an. Heads I win, tails I don't lose much. Yang keempat adalah belilah perusahaan yang punya keunggulan kompetitif yang tahan lama. Keunggulan kompetitif yang tahan lama bisa hadir dalam banyak wujud. Misalnya, biaya operasional yang paling murah dibandingkan kompetitor. Brand yang membuat orang rela bayar lebih mahal, hak paten, dan sebagainya. Dalam kisah Papa Patel, ia mencoba untuk mengelola motelnya dengan sangat efisien, sehingga memiliki biaya operasional yang paling murah dibandingkan dengan motel-motel lain. Akibatnya, Papa Patel bisa charge harga kamar yang lebih murah dibanding kompetitor dan tetap memperoleh keuntungan. Kalau Papa Patel dapat terus disiplin memotong biaya dan memberikan pelayanan yang baik, maka keunggulan kompetitif ini akan bertahan lama. Dari kacamata Papa Patel, mengelola bisnis seperti ini masuk akal baginya. Dari sudut pandangnya, memangnya apa risiko terbesarnya? Nah, satu-satunya yang ditakuti mereka adalah apabila ada keluarga Patel lain yang masuk ke wilayah tersebut. Tapi menurutnya, jika ia menjadi keluarga Patel yang baru akan masuk ke wilayah tersebut, ia tidak akan bersaing dengan motel yang dikelola oleh keluarga Patel yang lain. Karena motel keluarga Patel sangat cost efficient dan mereka udah kalah langkah duluan. Jadi, keunggulan ini akan bertahan cukup lama. Sekali lagi, heads I win, tails I don't lose much. Yang kelima, belilah dalam jumlah yang besar ketika kemungkinannya sangat menguntungkan. Seperti yang tadi kita sudah tahu, Papa Patel datang dengan tidak punya banyak hal. Ketika ia mencoba bisnis motel ini, ia bisa saja gagal dan motelnya disita. Bisa aja. Kalaupun demikian, ya Papa Patel kembali tidak punya banyak hal. Ya kembali ke titik nol. Jadi kalau dia coba dan gagal, hasilnya akan sama. Kalau dia tidak coba, hasil juga sama aja. Tapi kalau coba dan berhasil, hidupnya akan berubah 180 derajat. Odds-nya berpihak pada Papa Patel. Risk-nya ya kembali seperti semula, tapi upside-nya besar sekali. Sama seperti di pasar saham. Belilah ketika kemungkinannya sangat menguntungkan dan risk sangat kecil. Jangan beli dikit-dikit. Tapi tentu jangan asal nekat aja. Jadi karena Anda memang sudah paham resikonya, sudah ngerti bisnis model seperti apa, dan kenapa Anda yakin labanya bisa meningkat di masa depan. So, heads I win, tails I don't lose much. Yang keenam, fokus pada peluang arbitrage. Yang dimaksud sebagai arbitrage adalah sebuah aktivitas untuk memperoleh keuntungan dari sisi harga menggunakan barang atau jasa yang sama. Jadi barangnya sama, tapi kita beli lebih murah di tempat lain, kita jual lebih mahal di tempat yang lain. Misalnya, ini contoh aja ya. Kopi di Sikalang harganya 70.000 per kilo. Nah, kalau kita jual di Jakarta, harganya jadi 200.000 per kilo. Jadi kita ambil dari Sikalang, kita jual di Jakarta untuk mendapatkan profit. Nah, cuma biasanya peluang arbitrage kayak gini akan cepat disadari oleh orang lain, sehingga akan ada lebih banyak orang beli kopi dari Sikalang. Akibatnya, harga di sana jadi naik. Sampai akhirnya, selisih profitnya menjadi sedikit. Nah, namun, peluang arbitrage seperti ini risikonya kecil dan straightforward sekali. Dalam kisah Papa Patel, ia mencoba untuk menurunkan cost operasionalnya, sehingga spread antara harga yang dia charge dengan kompetitor menjadi melebar. Tentu, customer akan memilih punya Papa Patel. Produk dan service yang sama, tapi harga lebih murah. Dengan mampu menjual lebih murah dari kompetitor dan masih memperoleh profit, peluangnya lebih besar untuk laku, bukan? Nah, heads I win, tails I don't lose much. Yang ketujuh, beli bisnis yang harganya terdiskon dari nilai intrinsik. Bukan hanya terdiskon, tapi terdiskon jauh. Sebenarnya, Anda tidak perlu membaca buku Intelligent Investor karangan Ben Graham untuk memahami konsep margin of safety. Karena yang disampaikan beliau adalah common sense dan cara berpikir yang rasional. Jika harga suatu bisnis seharusnya adalah Rp100, membelinya di harga 90 bukanlah investasi yang bijaksana dan cerdas. Bagaimana jika perhitungan kita salah, tapi kita membelinya di harga 30 atau 50, maka itu adalah investasi yang bijaksana. Kalaupun hitungan kita ngaco atau salah, masih bisa untung. Jadi, ketika kita membeli sebuah saham atau sebuah bisnis, kita tidak nanya, masih bisa naik nggak ya? Nah, Papa Patel ketika membeli sebuah motel yang murah juga demikian. Saya rasa Papa Patel tidak pernah membaca buku dari Intelligent Investor, tapi ia mampu mempraktekkan common sense. Harganya terlalu murah. Ini good deal ini. Dengan membeli di harga yang begitu murah, maka risk menjadi kecil sekali, bukan? Heads I win, tails I don't lose much. Yang kedelapan, cari peluang yang risiko kecil
tapi ketidakpastiannya besar. Nah, banyak orang berpikir ketidakpastian adalah resiko. Waduh, masa depan tidak bisa diprediksi, resiko besar. Padahal belum tentu. Misalnya dalam contoh kisah Papa Patel, di mana ia membeli motel murah tadi di tengah krisis di Amerika. Ada banyak ketidakpastian. Bagaimana jika harga minyak tetap tinggi? That's why Papa Patel memotong banyak biaya-biaya dalam operasional motelnya. Kalaupun harga minyak tetap tinggi, mungkin yang bepergian tidak banyak, tapi kan tetap ada yang bepergian kan? Justru di kondisi itu, orang akan lebih berhemat dan mencoba mencari motel yang lebih murah. Papa Patel yang potong banyak cost dan charge lebih murah dari kompetitornya, tentu akan lebih dipilih oleh customer. Lalu, bagaimana jika harga minyak kembali normal dan orang mulai bepergian? Papa Patel akan untung besar. Anda lihat bahwa skenario sangat tidak pasti mana yang akan terjadi kan? Atau kapan itu akan terjadi. Tapi resiko Papa Patel sangat kecil. Skenarionya antara motelnya biasa-biasa saja atau untung besar. Nggak pasti. Tapi resikonya apa? Hampir rendah sekali bukan? Itulah kondisi low risk, high uncertainty. Ketika saya membeli PCC tahun 2020, saham ini juga low risk tapi memiliki high uncertainty. Bagaimana jika COVID merajalela lebih lama? Bagaimana jika sektornya tidak pulih-pulih? Downside saya sangat terbatas karena saya membeli begitu murah, hampir setara cash yang ada di perusahaan. Dan kondisi perusahaan nggak ada hutang berbunga. Mereka bisa bagian dividen yang yieldnya lumayan juga di harga segitu. Tapi jika ekonomi pulih, pembelian otomotif meningkat, emitennya akan untung dan ternyata benar. Itulah kondisi low risk, high uncertainty. Jadi ketidakpastian tidak berarti high risk. Coba lihat aja dulu kemungkinan terburuknya apa. Heads I win, tails I don't lose much. Yang ke-9, lebih baik menjadi peniru daripada innovator. Menjadi innovator itu melelahkan. Anda harus mencoba berbagai cara yang belum tentu berhasil. Udah gitu mahal sekali. Seorang yang cerdas akan meniru cara yang sudah terbukti berhasil dan menerapkannya, daripada capek-capek mencoba cara baru yang akan membuat kita berdarah-darah. Ketika Papa Patel datang ke Amerika, keluarga-keluarga Patel yang lain sudah lebih dulu di sana, dan semuanya berbisnis motel di tempat lain. Jadi ketika Papa Patel ingin berbisnis motel, dia sudah punya sedikit kemampuan untuk melakukannya. Ia tinggal meniru saja cara yang dilakukan keluarga lain di motel sendiri. Microsoft dan Meta adalah dua contoh perusahaan yang banyak meniru dan langsung copy-paste kompetitornya. Coba lihat fitur story Meta, copy-paste dari Snapchat kan? Begitu juga Reels, copy-paste dari TikTok. Tapi ya itu nggak masalah, lebih baik menjadi copycat daripada menjadi inovasi yang belum tentu berhasil. Microsoft juga sama. Microsoft Excel itu copy-paste dari Lotus. Windows itu copy-paste dari yang mereka lihat di Xerox. Jadi ceritanya waktu itu Bill Gates dan Steve Jobs ke Xerox untuk melihat-lihat dan studi banding. Bill Gates keluar dengan mengcopy habis apa yang dilihatnya di sana, dan terciptalah personal computer dengan OS Windows. Steve Jobs yang kalah cepat marah besar pada Bill Gates dan menuduh Bill Gates mencuri idenya Apple. Lalu Bill Gates berkata, menurutku ada sudut pandang yang berbeda di sini. Saya pikir kami berdua sama-sama memiliki tetangga kaya bernama Xerox. Lalu aku masuk ke rumah Steve dan mencuri TV yang dicurinya dari Xerox. Bahkan, Apple sekarang juga banyak copy-paste fitur-fitur yang ada di Android. Dalam bisnis, lebih baik meniru apa yang sudah terbukti berhasil daripada mencoba inovasi yang belum tentu berhasil. Jika kita invest saham juga demikian. Belilah perusahaan yang mampu meniru pesaingnya dengan baik dan berhasil, kayak Meta dan Microsoft. Daripada membeli perusahaan terus-menerus inovasi, itu memakan biaya mahal dan risiko sangat besar. Heads I win, tails I don't lose much. Nah, jadi itu singkatnya yang saya dapat dari buku Dando Investor. Saya sangat rekomendasikan Anda untuk baca buku karangan Bonus Patbar ini, karena prinsip-prinsip yang disampaikannya masuk akal dan mudah sekali dicerna bagi saya. Apalagi pemikiran-pemikirannya disampaikan dalam bentuk cerita. Jadi membaca buku ini seperti baca buku cerita tapi memiliki unsur investasinya. Masih ada beberapa parts yang saya tidak cover seperti bagaimana Pak Bray menghitung nilai intrinsik, bagaimana ia memutuskan untuk menjual dan sebagainya. Jadi kalau Anda penasaran silakan baca aja bukunya. Oh ya, sudah hitung ada berapa kata heads I win tails I don't lose much di video ini? Sertakan di kolom komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye bye.